Ya, belajar firman Tuhan yang benar. Belajar firman Tuhan yang di Alkitab, bukan yang hasil dari dogma. Dogma itu hanya alat bantu untuk mencegah supaya Anda yang lemah imannya ya tidak terperosok. Tetapi kalau Anda benar-benar lahir baru, Anda tidak perlu dogma dari sebuah gereja. Dogma Anda sudah ada di Alkitab yang tertulis. Nanti kita akan belajar itu juga ya. Nah, dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. 2 Petrus 2, seluruh pasal 2 Petrus 2 itu. 2 Petrus 2. Ya, semuanya dibaca. Oh, ini ngabi-ngabi kan guru-guru yang palsu ya Pak Paul ya? Ya. Oke. Oke Pak Paul, oke. Ngabi-ngabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan itu akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkanmu, penggerikaan kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di mana-mana di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sebab jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berbakat, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar.
dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka berpoya-poya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan mereka adalah kotoran dan noda. Yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Maka mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan mereka adalah orang-orang yang tertutup. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Biliam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Biliam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab kelegai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan Nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia. Tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemuliaan berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, ya. Luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini. Tadi ya, saya ajari Ibu Yeti baca tiap hari. Bagaimana? Kenapa saya baca firman Tuhan nggak dapat apa-apa, kering, Pak? Nggak ngerti apa-apa. Saya harus sekolah teologi, nggak akan tambah ngerti. Tambah bingung, iya. Ya, orang masuk sekolah teologi belum tentu tambah imannya loh. Salah ya. Banyak orang masuk sekolah teologi ya malah murtad. Karena dia belajar teologinya buat ngetes Tuhan, buat cari-cari. Juga dia merasa lebih pinter daripada yang nulis Alkitab. Nah, tetapi kalau orang belajar firman Tuhan, walaupun dia seorang yang sederhana, tetapi dia langsung melakukannya. Dilakukan, jangan nggak dilakukan. Ya, melakukan. Maka dia akan bertumbuh. Kalau dia hidup di dalam firman Tuhan, ya, dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, bermarturia, dan menjaga hidup dengan kekudusan, maka dia akan penuh dengan rema. Kalau dia punya rema yang melimpah, nanti dia akan punya iman. Nggak bisa ditawar. Jadi nggak mungkin orang punya iman, tapi dia nggak suka firman Tuhan. Itu nggak mungkin juga. Dari mana dia punya iman? Itu semua berasal dari apa yang ditulis. Iya, dia punya confidence adanya. Beda kan dengan iman ya, self confidence. Percaya diri. Memang orang terlahir dengan percaya diri. Misalnya orang-orang kolerik gitu kan. Percaya diri. Tapi apakah dia punya iman? Enggak. Iman itu lahirnya dari rema. Remanya dari mana? Ya dari logos. Begitu ya. Iman itu enggak ujuk-ujuk. Ya, iman itu enggak ujuk-ujuk. Beda dengan percaya diri. Percaya diri itu bukan iman. Nah, orang sering campur baur. Gitu ya. Jadi jangan salah. Nah, tadi Ibu Yeti sudah bagus ya tadi ya, sudah kita jelaskan tadi. Nah, hari ini kita belajar ya, tema kita berhentilah kolekte dan perpuluhan ke gereja. Mengapa?
Karena kolektemu itu nggak akan berguna di sana. Berguna untuk memperkaya pendetanya. Lalu kolektornya berarti sesuatu? Enggak. Karena orang tidak akan diberkati dengan kolektor itu. Ya. Nah, akan saya mulai coba nih. Satu, kita kolektor perpuluhan, persembahan sulung, ya. Apalagi persembahan nasar, persembahan lagi ya, persembahan tatangan, ya, dan lain-lain. Semua uang ini. Kalau Anda berikan kepada gereja, ya gedung gereja, pertanyakan, uangnya kemana? Lupa kalau ngasih mah nggak usah nanya-nanya, Pak. Oh, Anda harus tanya. Gereja di seluruh dunia, dimanapun, menghimpun uang dari massa. Sama seperti kita hari ini, kita menghimpun uang dari publik. Ya kan? Menghimpun uang dari publik. Maka uang itu adalah milik publik. Iya. Milik Tuhan, Pak. Enggak ada cerita milik Tuhan. Di dalam hukum negara manapun enggak ada cerita itu barang milik Tuhan. Adanya adalah milik organisasi gereja itu. Lalu organisasi gereja itu berkewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban kepada publik karena dia menghimpun uang dari publik. Ya, uang dari publik dikumpulkan ke dalam organisasi gereja. Organisasi gereja adalah organisasi nirlaba, non-profit, yang harus memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Mengapa? Karena dia menghimpun uangnya dari publik. Gitu ya. Karena dia menghimpun uang dari publik, maka dia memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Itulah sebabnya kita ingat ada seorang pendeta yang amat kaya raya yang namanya Kong Hee. Ya, ada pendeta yang amat kaya raya yang namanya Kong Hee. Masuk penjara 6 tahun di Singapura itu ya. Karena dituduh menggelapkan atau menyalahgunakan dana milik gereja. Sebetulnya kalau dia ada di Indonesia, dia nggak akan pernah bisa diganggu gugat. Karena sistem gereja di Indonesia adalah bisnis PT, ya, privat. Tetapi karena dia ada di Singapura, maka dia harus buka. Yang dia beli, ya, rumah di Beverly Hills, mobil mewah segala macam. Salah nggak? Enggak salah. Karena dia membeli bukan atas nama pribadi. Tetapi karena dia hidup menyolok bermewah-mewah. Ya, karena hidup dalam kemewahan itu. Lu kan lumrah, bayangin rumah di Beverly Hills ya. Bermewah-mewah. Harganya jutaan dolar. Bermewah-mewah itulah yang kemudian menjadi sorotan. Bukan masalah orang iri nggak iri. Sementara ada banyak orang yang hidupnya susah. Lalu dia menghimpun dana dari publik atas nama Tuhan, dan dia kemudian hidup di dalam kemewahan. Itu tidak boleh. Ya. Itu nggak boleh. Karena dia himpun dana dari publik. Nggak boleh. Mengapa? Karena dari awal dana-dana itu bukan buat dia. Walaupun alasannya buat pelayanan, tetapi itulah definisi pelayanan itu apa?
apakah definisi pelayanan? Ya. Inilah yang menjadi masalah. Oh, pelayanan adalah ya gedung gereja yang mewah, gedung dan panggung mewah, dengan semua kemewahannya dan gaya hidupnya tentunya. Kenapa? Supaya bisa menjadi berkat. Alasannya kan itu kan. Karena saya itu penginjilannya kepada para artis, Pak. Makanya saya harus menyesuaikan gaya hidup saya seperti para artis. Nah, itulah salahnya. Itulah salahnya. Sama seperti istrinya Konghi, artis. Dan gaya hidupnya gaya hidup artis. Terlepas dari apa yang terjadi, ya, tapi akhirnya pengadilan di Singapura memutuskan Konghi bersalah. Ya, Konghi itu orang yang luar biasa ya. Saya banyak dengar khotbahnya yang luar biasa. Saya sangat sangat terberkati dengan khotbah-khotbah beliau. Tetapi untuk masalah gaya hidup ini saya sangat menolak. Saya pribadi dan tentu saja pemerintah Singapura, buktinya di penjara kok, ya kan? Boleh kalau dia punya bisnis lain. Kalau dia uangnya dari sini, dari gereja, ya nggak boleh. Nggak boleh, itu kan dari masyarakat. Nah, itulah sebabnya ya banyak pendeta-pendeta sekarang yang disorot. Di Amerika sudah bolak-balik disorot. Pendeta-pendeta yang punya jet pribadi. Ya baik dari mulai Benny Hinn lah, Maurice Cerullo, ya George Avancini, orang semua ya. Termasuk si siapa itu? Joel Austin dan yang lain-lain. Ya. Di Eropa ada Romo Katolik ya, uskup Katolik dipecat ya di Jerman gara-gara kamar mandinya bathtubnya pakai emas. Ya, dipecat sama Paus Francis. Gila loh. Romo di Eropa ada yang pakai Ferrari segala loh. Wah, ya pecat langsung, nggak boleh. Paus komplain ya. Saya mencela para para uskup kardinal yang bergaya hidup mewah. Nggak boleh. Itu bukan gaya hidup Kristen. Nah, itulah sebabnya kita kasih tema hari ini berhentilah kolekte dan perpuluhan kepada gereja. Karena kalau kita lihat tadi di ayat tadi ya, kita balik ya. Di ayat firman Tuhan tadi, kita mulai dari atas ya. Sebentar ya. Wah, ini semoga kelihatannya sebagaimana nabi palsu tampil, guru palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat, ya. Lihat ya, banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Cara hidup yang dikuasai hawa nafsu. Dengan cara apa? Dengan cara mereka melampiaskan kemewahan itu. Keinginan mata, tangguhan hidup, ya kan? Dan keinginan daging. Nah, ketika Anda mensupport mereka, maka akan terjadi ini. Mereka makin jadi pendeta-pendeta ini dan Anda membuat mereka jadi berdosa. Anda ingat patung lembu emas, ya? Musa nanya sama Harun, Harun, kenapa kamu bawa orang Israel menyembah lembu emas ini? Dari mana asalnya lembu emas ini? Harun bilang, ku lempar emas, aku kumpulkan emas. Mereka memaksa aku untuk kumpulkan emas.
Kulempar emas ke dalam api, keluarlah patung lembu ini, Musa. Musa bilang lagi, gundulmu peang. Bagaimana bisa emas bisa ujuk-ujuk jadi lembu kalau nggak ada yang bikin? Kamu yang bikin. Harun adalah seorang imam bagi umat Israel zaman itu. Dan orang Israel mensupport, mensokong Harun dengan emasnya untuk menciptakan Allah ilusi bagi orang Israel. Dan hari ini Anda sedang mensokong para pendeta dan gereja untuk menciptakan Allah ilusi bagi Anda. Para pendeta bilang, ya, kulempar rupiah ke dalam kantong kolektor. Ya. Keluarlah lembu emas ini. Misalnya apa, minyak urapan, apa lagi? Teologi kemakmuran, apalagi? Berhala-berhala dalam gereja, ilusi-ilusi Tuhan dalam gereja, sandal lawas kirara baso. Seakan-akan Anda ketemu Tuhan. Apakah Anda ketemu Tuhan? Tidak. Anda dibawa kepada ilusi Tuhan sehingga Anda merasa cukup di situ. Sudah, saya sudah ketemu Tuhan. Orang kalau ketemu Tuhan, hidupnya harus berubah. Harus. Bukan Anda yang merubah, Tuhan akan merubah hidup Anda. Siapa yang nggak setuju? Semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Contohnya Rasul Paulus. Saulus dirubah menjadi Paulus, diubahkan. Semua orang yang mengalami perjumpaan. Sakeus juga mengalami perubahan. Kalau Anda pergi ke gereja dan Anda tidak diubahkan, ada yang salah. Jangan-jangan Anda sedang ketemu Allah ilusi, padahal Anda sudah berbahasa roh. Karena bahasa rohnya didikte sama Pak Pendeta. Ikuti saya. Pertama, la. Lo, li, lu. Nah, jadilah. Sakale sikile sekelen sandale, saka sholat subuh sandale selan siji. Jadi begitu, saudara. Jadilah bahasa roh. Diikutin. Nah, itu bukan bahasa roh yang benar. Karena Anda didikte. Dan Anda akan ketemu dengan Roh Kudus ilusi. Gejang-gejang. Ya. Lubang. Wah, hadirat Allah kurasakan buah dilawat oleh Tuhan. Yang paling penting bukan dilawat. Saya sudah berhenti dengan praktek itu sudah lama ya. Saya khotbah, setiap saya khotbah orang itu tumbang-tumbang, saya senang. Ya, berapa banyak tumbang? Hampir semuanya tumbang. Wah, kalau saya khotbah itu paling suka tiup-tiup itu. Saudara kudus. Saya paling suka begitu, saudara. Wah, tumbang jeblak semua. Wah, bangga saya. Hadirat Tuhan, aku diurapi Tuhan. Kalau nggak ada yang tumbang, saya pulang lemes, saudara. Habis khotbah saya lemes. Terus kemudian, berapa bulan kemudian, orang yang tumbang-tumbang ini, ya, hidupnya masih aja brengsek, saudaraku. Saya tambah kecewa lagi. Saya tambah mikir lagi. Kenapa orang ini sering tumbang-tumbang hidupnya masih begitu ya? Bertahun-tahun kemudian orang yang masih begitu, padahal tiap datang ibadah pasti tumbang-tumbang. Masih tersinggungan, masih ngamukan, masih sensi, ya, masih melankolisan, masih ngamukan. Gimana coba? Lalu ketemu siapa dia? Kenapa kemarin tumbang? Nah, saya cerita, iya Pak ketindihan kemarin Pak saya tumbang Pak. Yang lain bilang, saya dijorokan Pak, ditonyol Pak, saya jatuh Pak jadinya. Lagi ditonyol, dijegal dari belakang. Wah, dari belakangan, tumbang jeblak. Ya kan. Anda diajari ketemu ilusi dari Tuhan. Itu kalau di gereja Pentakosta karismatik paling kelihatan tuh ilusi-ilusi Tuhan itu. Loh, yang tumbang benerannya ada. Ada. Yang timah Roh Kudus benerannya ada. Tapi 90% itu ilusi. Percaya saya deh. Saya kan bagian dari praktek itu dulu.
Dan saya ikutan jadi penggembira di sana. Tetapi saya mulai belajar realistis. Sejak 2014 itu saya realistis. Saya sendiri tumbang-tumbang, lalu apa hasilnya? Enggak ada. Anda harus uji. Jangan cuma latah. Masalahnya Anda punya berani enggak? Punya nyali enggak buat uji kan? Kalau saya, kalau kehidupan saya sudah saya tarik 7 kali, sampai putus pokoknya. Oh, ya kan? Cukup 7 kali kan sudah banyak. Tak coba kalau saya. Lalu hasilnya apa? Anda harus jujur. Kalau Anda nggak jujur, Anda nggak dapat apa-apa. Terus buat apa? Itu kan? Jujur. Karakternya nggak berubah. Ngamukan iya. Masalah tetap ada. Nah, akhirnya saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya diajar sama Tuhan yang banyak. Untuk realistis. Tuhan kan begini-begini. Siapa bilang? Tadi ya, siapa tadi yang bilang ya? Tadi. Siapa bilang ayatnya bunyinya nggak begitu loh. Ayatnya bunyinya nggak gitu, jauh sekali. Nah, itu dia. Oh, bahasa Arab ada 2 macam, Pak. Ya, ada yang glosolali, yang satunya gelali, satunya glosolali, Pak. Bahasa Arab itu ada 2 macam. Waduh, salah, ada 7. Ya. Jerman kuno, Jawa kuno, Inggris kuno, bahasa Cina kuno. Ngartinya nggak tahu semua. Pokoknya bunyi ya. Hati-hati. Saya nggak menghina, saya pun berbahasa Arab. Cuman saya bilang hati-hati. Jangan ketemu ilusinya. Jangan ketemu dengan ilusi Tuhan. Patung lembu emas yang diciptakan oleh para pendeta di dalam gedung gereja. Karena Anda sendiri yang minta mereka. Anda tahu nggak dalam dunia marketing, orang Indonesia itu paling suka dibohongin. Kalau Anda jujur sama orang Indonesia nggak laku. Contoh, Anda kalau jual barang bagus, ya, dusnya itu pakai dus coklat. Laku nggak? Enggak. Anda jual barang jelek, dusnya yang cantik sekali. Harga dusnya saja mungkin lebih mahal daripada isinya. Laku keras. Karena orang Indonesia itu suka dibohongin. Ya kenapa? Ya empu, ya kenapa? Karena sudah ada cengkraman framing-framing dari The Crescent Moon itu tadi. Roh bulan sabit itu agama Babel. Anda suka dibohongin. Dari mana ya? Kenapa bisa begitu? Ya Anda tanya, kenapa aku lebih suka dibohongin? Anda mensupport kebohongan-kebohongan itu. Semua jenis bentuk acting dan semua jenis bentuk akrobatik di dalam gereja itu. Sehingga Anda nggak diberkati. Anda habis banyak, nggak diberkati, akhirnya Anda malah ngutukin Tuhan. Anda kecewa. Kalaupun Anda tidak ungkapkan dalam mulutmu, dalam hati Anda sudah kecewa. Dalam hati Anda sudah mengutuki, sudah nggak suka. Akhirnya menjadi orang-orang yang munafik. Anda tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan keintiman dengan Tuhan. Anda tidak menemukan Tuhan yang sejati. Anda menemukan patung lembu emas yang Anda sembah dengan lulu-lulu lili tralala trilili itu. Itu bagi yang gereja Kristen karismatik dan Pentakosta. Bagaimana dengan yang GKI, GKJ, HKBP, dan orang-orang Presbyterian lainnya, termasuk Katolik? Kalau Katolik paling gampang, ketemu patung. Rasanya sudah ketemu Tuhan. Romonya juga nggak mau jelasin yang kurang ajarnya kan. Nah, kalau Romo-Romo yang ngerti, dia jelasin satu-satu. Ini hanya sebuah image supaya kamu bisa konsen. Apalagi kalau orang bekas orang kelenteng kan bingung kan. Tetapi akhirnya karena nggak diajari lebih dalam lagi, ya dulu ya sepupu-sepupu saya itu yang sampai patungnya itu dikembangin, loh, dikeramatkan, coba bayangin. Kan kelewatan. Ada pun disembah patung itu sebagai imaging, visualisasi untuk mereka bisa menolong iman mereka yang lemah, memvisualisasikan tentang keberadaan dari Tuhan itu. Tapi romo-romonya malas ngajarin. Akhirnya terjadi orang-orang Pentakosta karismatik bilang orang Katolik sesat nyembah patung. Orang Islam juga bilang ini orang Katolik nyembah patung. Nah, orang Katolik ya juga berpikir,
saya sedang menyembah Yesus. Nah, tambah salah lagi kan, saya sedang menyembah Maria. Ini Tuhan ini. Tambah salah, nggak dijelasin. Romo-romonya malu. Ya kan nanti ada di kelas ini Pak, pendalaman Alkitab. Enggak semuanya ikut. Nah, itulah repotnya. Karena gereja-gereja, enggak yang Katolik, enggak yang Kristen, Protestan, enggak yang karismatik, semua malas menjelaskan dengan kebenaran. Apalagi kalau kolektornya banyak. Nah, balik lagi. Kalau di Katolik kan jelas, ada patung-patung, Anda merasa sudah ketemu Tuhan. Pergi ke Gua Maria, sudah ada Marianya, Anda pikir sudah ketemu Tuhan. Oh, itu hati-hati. Itu ilusi tentang Tuhan loh. Saya tidak menyalahkan bikin patung Maria, nggak ada yang salah dengan bikin patung Maria, bikin patung Yesus. Yang salah adalah ketika Anda menganggap bahwa itu, melalui itu Anda ketemu Tuhan. Oh, itu yang salah. Bukan patungnya yang salah. Ya. Nah, kemudian bagaimana orang GKI, GKJ? Ya, kalau Anda sudah rakaatnya genap, liturginya genap, ya nyanyi, ya 3 lagu, ya kan, jangan liturginya jelas, pendetanya jelas, pulang Anda sudah merasa Kristen, sudah ketemu Tuhan. Salah juga, hati-hati. Salah juga. Itulah patung lembu emas yang Anda semua bangun, yang dibangun oleh para imam-imam, oleh para pendeta, para romo. Wah, serem saudara. Dan itu ada support tiap minggu dengan persembahan kolektor perpuluhan Anda. Pendetanya kemudian melampiaskannya dengan hawa nafsu. Lalu dengan serakah, karena serakahnya itu guru-guru palsu itu berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Bikin, wah tiap minggu, wah panggil pendeta sana, pendeta sini, khotbah kesaksiannya miliaran terus ceritanya, dapat duit miliaran. Full timernya gereja itu tetap kere. Berarti nggak punya iman dong, full timer ini tiap hari di gereja full timer tapi nggak punya iman. Yang sana datang setiap kali orang datang cerita miliaran, ini sudah 30 tahun jadi full timer tetap kere. Ya repot. Begitu ya. Nah, itulah cita-cita isapan jempol. Kota katik gatuk lama-lama gatuk. Ya, digatuk-gatuknya lama-lama gatuk. Ya, hamba-hamba Tuhan, Anda akan dihukum loh. Karena Anda memanipulasi jemaatmu. Anda mengatasnamakan Tuhan, lalu kumpulkan dana, jemaatnya kemudian yang susah. Anda jangan sampai ngasih perpuluhan di gereja, ngasih kolektor ke gereja, orang tuamu terbengkalai lo. Hati-hati lo. Ya, hati-hati lo. Anda berdosa besar kepada Tuhan dan kepada orang tuamu. Pelihara orang tuamu dulu, baru kamu kasih kolektor perpuluhan. Kalau mau kasih kolektor dan perpuluhan. Tapi jangan Anda berikan. Berikanlah kemana? Bukan ke gereja. Tapi bahkan dari zaman perjanjian lama, kolektor perpuluhan itu sepertiga untuk imam, sepertiga untuk bait suci, sepertiga untuk fakir miskin. Apakah sepertiga dari pengelolaan gerejamu untuk fakir miskin, keuangan itu? Anda amatin, itulah yang harus diaudit di publik. Yang sepertiga untuk memelihara para imam di gereja itu. Dari mulai pendetanya, gembalanya, full timernya, juga termasuk orang-orang yang tiap hari datang layani di situ. Gitu. Sepertiganya untuk merawat gedung, sewa gedung. Bagi 3 itu, ya. Nah, kalau gerejanya nggak melakukan itu, tidak berdiakonia, ya minimum itu sepertiga ya. Kalau gereja itu tidak berdiakonia yang sepertiga itu, ya sebaiknya Anda tinggalkan. Sebaiknya Anda tinggalkan. Karena Anda sedang ditipu. Itulah bisnis gereja. Entertain kerohanian. Dan Anda tidak dibawa kepada Tuhan, tetapi Anda dibawa kepada sebuah panggung pertunjukan. Loh Pak, kalau nggak kasih ke gereja, lah itu makanya tadi penggunaannya itu harus sepertiga. Kalau memang Anda suka dengan yang gebiar-gebiar itu, ya saya kan juga suka. Saya tadi tunjukkan, ya saya main musik segala macam, saya juga suka. Ya uangnya dari mana? Memang dari saya enggak, saya belum sanggup.
Ya dari teman-teman yang saudara-saudara semua yang menyumbang, berdonasi kepada saya privat, telepon saya. Minta nomor rekeningnya dong. Mau apa? Mau transfer uang. Juga dengan senang hati saya kirim, saya kasih. Dan semua itu untuk pelayanan. Kenapa saya butuh media, butuh cara yang kreatif untuk saya memberitakan Injil. Hari ini ya, kita ini ditonton oleh 1.600 ini hari ini, 1,6 nih. Ibadah kita, 1,6. Yang separuh ini orang Islam. Ini ada Baim Al-Syuraim, terus ada siapa lagi kemarin itu yang aneh-aneh namanya itu orang-orang Islam. Karena kita punya YouTube, dan saya melakukan penginjilan kreatif, orang tertarik dengan cara penginjilan kita. Orang dengar setiap logos yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Kan begitu kan? Orang datang ngumpul di sini, jangan diusir, jangan dikata-katain, biar mereka dengar. Jadi saudaraku, perpuluhan itu digunakan untuk 3. 1 untuk dibagi para imam, 2 untuk perawatan bait suci, 3 untuk para janda anak yatim orang asing. Itu ayatnya ada di Imamat ya. Ulangan juga ada. Kita mulai dulu dari Imamat 27 ayat 30 ya. Imamat 27 ayat 30. Ini kan kita kembali ke perjanjian lama ya. Kenapa sih perjanjian lama? Karena perpuluhan itu dari perjanjian lama. Sebenarnya, jadi begini. Mengapa sih, dari mana sih perpuluhan itu? Tradisi perpuluhan. Tradisi perpuluhan. Persembahan sulung. Dan sebagainya. Ini berasal dari perjanjian lama. Itulah ironiknya. Ketika Anda ingin melakukan perjanjian lama, Anda harus sunat dulu. Tanpa sunat, nggak berlaku. Galatia 5. Kalau kamu disunat, maka kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Ya kan? Ini kan bagian dari Taurat. Yesus ngajarin perpuluhan? Enggak. Para rasul ngajarin perpuluhan? Enggak. Tetapi para pendeta ngajarin perpuluhan, persembahan sulung, dan sebagainya dari perjanjian lama. Maka dia harus disunat. Dan dia harus menggunakannya dengan benar. Apa itu? Ya kan? 1. Nah, tadi di dalam Imamat 27 ayat 30. Penggunaannya itu ya, Imamat 27. Waduh, nggak kelihatan ini. Sebentar ya. Imamat 27 ayat 30. Sebentar ya, ini harus di Imamat 27 ayat 30. Oh, nggak kelihatan ya. Imamat 27 ayat 30. Nah, kita buka saja. Demikianlah segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih tanah maupun dari buah-buahan adalah milik Tuhan. Itu kan milik Tuhan kan? Pemilik Tuhan loh, bukan miliknya para imam. Ya kan? Bukan miliknya pendeta, bukan miliknya gereja, milik Tuhan. Lalu bagaimana dong caranya? Ya kan? Kita lihat ayat di dalam Ulangan ya, Ulangan 26 ayat 12. Ya, Ulangan 26 ayat 12. Lihat, tahun ketiga, tahun persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka harus memberikan kepada orang Lewi. Ya, harus memberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Supaya mereka makan di dalam tempatmu menjadi kenyang. Nah, jadi saudara, di dalam Ulangan 26 ayat 12 dan Imamat 27 tadi, ya, 1, ya orang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. 2, sebenarnya diberikan kepada janda miskin, ya, anak yatim, dan juga kepada orang-orang asing.
Orang-orang asing itu orang yang asing yang nggak punya rumah itu yang kayak gembel-gembel itu loh. Dan sebenarnya ketiga, untuk perawatan. Tapi sebenarnya dalam perawatan ini akan bertumpang tindih dengan bea atau pajak gereja, pajak bait suci. Orang Yahudi itu membayar pajak bait suci, ya, terlepas dari perpuluhan. Tetapi sekarang karena orang Kristen tidak bayar pajak kan Anda kalau ke gereja kan. Nah, inilah yang kemudian jadi kolektor. Tiap minggu datang urunan kasih berapa saja deh. Masa Anda mau denger tung desem waringin Anda bayar, Anda mau denger insinyur Niko Anda nggak bayar? Bayar dong, kan enak kan khotbahnya mendayu-dayu. Anda dengar sama si apa namanya Mario Teguh Anda bayar. Bahkan tiket 500.000 pun dibayar. Masa Anda mau dengarkan khotbahnya Gilbert Anda nggak bayar? Bayar dong. Ya, bayar. Jangan gratisan mentalnya. Nah, itu yang dimaksud dari situ, kolektor itu. Ya kan? Tetapi ketika Anda di pasal 90-an, harusnya ini menjadi bagian dari janda miskin. Ini wajib. Janda miskin, ya anak yatim, itu wajib. Kalau gereja tidak budget seperti ini, makanya saya bilang minimum itu sepertiga. Minimal sepertiga harus digunakan untuk ini. Kalau gereja omsetnya 1 miliar, maka yang 300 juta itu harus dikeluarkan buat ini. Minimum. Padahal di sini cuma dibagi dua, ini separohnya. Separuhnya harus dikeluarkan. Tapi enggak, gereja akhirnya enggak begitu. Kolektornya dia mau, perpuluhannya mau, persembahan sulungnya mau. Persembahan sulung itu juga dipergunakan untuk sama ya. Untuk janda, untuk orang Lewi, janda miskin, orang asing, sama. Sama. Malah buat beli jet, malah buat beli mobil. Nah, itulah yang menjadi masalah dalam gereja. Padahal, ya kalau kita lihat, perpuluhan ini kan dari perjanjian lama. Kalau Anda menjalankan perjanjian lama, Anda harus disunat. Artinya sebenarnya Anda nggak perlu. Lalu bagaimana? Yang ada Anda memberikan persembahan. Kita lihat di Kisah Rasul. Ya, bagaimana sih caranya? Mereka meletakkannya di kaki para rasul. Kisah Rasul 2 ayat 43. Aduh. Ini ya. Kisah Rasul 2 ayat 43-45. Saya nggak kelihatan ya. Ini saya malas buka kesabdanya nih. Maka ketakutlah mereka semua. Ayat 44. Dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Lalu kalau kita baca Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 ayat 34 dan 35. Sebab tidak seorang pun berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi uang itu kalau mau dibawa kepada gereja, yaitu para rasul tadi kan, gereja kan, bukan perpuluhan, tapi semua yang Anda mau persembahkan persembahan kepada kaki para rasul, lalu para rasul ini atau para pemimpin gereja harus membagikan kepada jemaat. Itu yang benar. Kalau tidak dilakukan, berarti gereja itu korup. Gereja itu sedang korup. Harus dibagi ke jemaat. Perpuluhan, kolekte, persembahan sulung, persembahan tatangan, itu semua harus dibagi lagi ke jemaat yang membutuhkan. Dari yang kaya kepada yang miskin. Kalau di gerejanya Gilbert masih ada orang miskin dan nggak bisa bayar sekolah, berarti ada yang salah itu di gerejanya Gilbert. Sebab Gilbertnya pada jam tangan 15 miliar. Ada yang salah. Kalau tetangga gereja itu masih ada orang miskin, berarti ada yang salah. Nangkep nggak? Oh, dan itu mengerikan sekali ya. Kita balik ke 2 Petrus 2. Wah, sebentar lagi kita selesaikan ya. Anda sudah ngerti kan? Penggunaannya itu harus untuk apa itu? 2 Petrus 2 nih ya, kita kembali. Ya, mereka akan hidup, mereka dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Dihujatlah jalan kebenaran lah. Banyak orang, mengapa Bizantin bisa runtuh? Karena para pemimpin gereja korup. Ingat, pajak gereja begitu besar zaman itu.
Sementara para uskupnya, para bishopnya tinggal di Basilea yang mewah, rakyatnya kere. Nah, ini sekarang terjadi lagi ya di zaman abad ke-21 ini di gereja-gereja. Pendeta-pendetanya hidup mewah, jemaatnya hidupnya kere. Dan Anda ditakut-takuti kalau tidak perpuluhan masuk neraka. Salah. Kalau Anda perpuluhan dan dikasihkan kepada pendeta itu, Anda bisa masuk neraka juga loh. Kebalik, justru Anda kalau kasih perpuluhan ke gereja itu, Anda bisa masuk neraka loh. Mengapa? Karena Anda akan dihipnotis oleh pendeta itu, Anda kasih uang Anda ke sana, dia cerita yang mendayu-dayu, ajaran yang begitu heboh, Anda disuruh cium sepatunya, Anda disuruh macam-macam ya, yang aneh-aneh, disuruh ngikutin bahasanya mereka yang aneh-aneh, yang konyol-konyol itu, dan kemudian Anda diterjerumuskan, Anda disuruh bayar ke gereja kalau nggak masuk neraka, dan Anda takut, sehingga Anda kudu bayar ke gereja. Salah. Anda akan masuk neraka. Nanti Harun bilang, kulempar emas, keluarlah patung ini tuh Musa. Kulempar emas, keluarlah patung lembu emas. Kau kirim kolekte perpuluhan, persembahan, sulung, tatangan, segala macam, jadilah Allah ilusi bagimu. Dan kau tidak bertemu dengan Allah yang sejati. Anda bertemu dengan ilusi. Oh, hati-hati. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan mencari untung dari kamu dengan cerita sama-sama mereka, untuk perbuatan mereka itu hukuman telah dekat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat berbuat dosa, tetapi melempar mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkan ke dalam terus ya. Itu sudah terjadi ya. Serem ya. Lihat. Ceritanya Sodom dan Gomora loh, kemewahan hedonisme. Ya. Ceritanya jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora, itulah cerita tentang hedonisme di kalangan hamba-hamba Tuhan. Dan Anda menjadi penyokongnya. Tinggalkan gereja-gereja yang tidak memberitakan Injil di jalan-jalan. Yang tidak berdiakonia dengan militan. Karena Anda akan dibawa kepada Allah ilusi. Oh, diakonia apa? Iya, tapi hanya sebagian kecil saja salah. Sebagian besar dana gereja itu harus digunakan untuk merawat jemaat yang miskin. Dan kemudian kepada orang-orang masyarakat luas. Nanti Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Kalau gereja tidak bertobat, selesai. Aniaya akan datang. Itu sudah pasti, sudah kejadian zaman Bizantin. Mengapa Andalusia bisa jatuh ke tangan Islam? Karena gereja pajaknya gede, uskupnya korup, hidup dalam hedonisme, pendeta-pendeta romo-romonya, para kardinalnya, para biskopnya hidup mewah, jemaatnya miskin, rakyatnya miskin. Mereka mengharapkan ada sesuatu yang baru. Islam datang sebagai kutuk. Ya, orang benar ini lihat yang ada orang-orang yang benar, akhirnya dihina. Ya, orang-orang yang sedang berdiakonia malah dihina. Oh, harusnya nggak boleh itu pamer-pamer. Nah, saya nggak merasa pamer. Karena Anda tidak pernah melakukan, Anda merasa dipamerin kan? Karena Anda tidak melakukannya, makanya Anda merasa saya pamer. Nah, itulah. Yang berhak menilai saya pamer apa enggak Tuhan, bukan Anda. Karena Anda tidak melakukannya, maka Anda pikir saya pamer. Yang berdiakonia siapa? Saya? Bukan. Para netizen, para YouTubers, para orang-orang yang menonton channel ini, kemudian mereka digerakkan hatinya dan mereka memberikan kepada Damaris. Dan Anda akan diberkati. Uji saja kalau nggak percaya. Sudah banyak yang cerita, sudah banyak yang kesaksian. Anda akan diberkati. Kenapa? Karena Damaris direct langsung ke orang miskin. Direct. Ya. Bahasa direct itu bahasa Jerman, bahasa Belanda ya. Geradeaus. Langsung. Ya. Rechtdor. Nah, bilangnya. Langsung. Kepada orang miskin. Maka Anda akan diberkati. Daripada Anda kasih ke perempuan ke yang nggak karu-karuan, masukkan ke Damaris. Wah, ini Pak Paul propaganda. Oh enggak, saya propaganda buat kebaikan Anda sendiri loh, bukan buat saya loh. Saya nggak dapat uang dari Damaris loh, enak aja loh. Ya,
Penatua kita orang tajir loh. Penatua di Damaris itu orang tajir semua. Mereka nggak dapat uang dari Damaris, mereka yang nyumbang Damaris juga. Sama-sama, dan kita membuka bagi Anda juga untuk terlibat. Anda bisa bikin sendiri juga. Saya berharap Anda ini menginspirasi Anda. Tapi bedanya kalau di tempat kami kita open rekeningnya. Kita buka, Anda bisa kapan saja, setahun sekali. Ini kan sudah mau ganti tahun nih, ganti buku, audit publik. Nanti dibikin laporannya. Kita mau kasih makan 10.000 orang. Anda mau terlibat? Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu ada pada orang miskin, engkau sedang menghutangi Tuhan. Anda menghutangi Tuhan. Saya nggak cerita berkat material. Semua berkat itu diawali dari berkat material yang Anda lepaskan. Orang Cina pun, orang tidak percaya Tuhan aja tahu. Kalau uang kecil nggak pergi, uang besar nggak datang. Uang sial. Anda ingin diberkati hidupmu, jasmani rohani. Jangan sampai hatimu melekat sama uangmu, sama hartamu. Tabur. Kita mau kasih makan 10.000 orang. Saldonya cuma 370 juta. Nggak cukup. Ya. Dan nggak akan berdampak. Kalau cuma 1.000, kita cuma kasih makan 1.000, nggak akan berdampak. Ya. Nggak akan berdampak kalau cuma kasih 1.000. Kita mau kasih makan 10.000. Yang kasih makan saya bukan. Itu Anda dan saya. Saya hanya memoderatorin dan mengarahkan Anda. Orang-orang ini, hamba-hamba Tuhan ini, yang hidupnya di dalam kemewahan-kemewahan ini ya, mereka bermewah-mewah, lihat, berfoya-foya. Kata berfoya-foya itu dari kata truve, dulu saya pernah ajarinya. Berfoya-foya itu dari kata truve. Truve. Itu mewah. Bergaya hidup mewah. Dan menikmati hidup mewah. Orang kalau dikasih jam tangan 15 miliar, sepatunya ikut naik. Kaosnya ikut naik. Masa jam tangannya 15 miliar naiknya pakai Avanza, jangan dong, kebanting. Naik semua kelasnya. Daripada dia buat bermewah, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Jadi Anda support kesesatan demi kesesatan. Anda yang mensupport, Anda masuk neraka juga. Anda yang masih mensupport itu, Anda masuk neraka loh. Iya kan? Patung lembu emas, ingat nggak? Orang Israel ikut dimarahin loh sama Tuhan, bukan cuma Harun yang dimarahin. Iya kan? Dimarahin loh orang Israel itu. Ikut terkutuk loh. Dan Anda masuk di dalam Allah ilusi itu dan Anda tidak ketemu dengan Tuhan Yesus, Anda ketemunya dengan Tuhan lain. Tuhan Yesus yang lain, patung lembu emas itu tadi. Bermewah-mewah. Kalau pendetanya bergaya hidup mewah, bagaimana jemaatnya? Makanya pendeta-pendeta yang pakai jam tangan miliaran bertobat. Pendeta-pendeta yang pakai barang-barang mewah bertobat. Berhenti. Karena Anda sedang memberikan teladan yang tidak baik. Saya termasuk orang yang dulu kagum dengan barang-barang mewah, pendeta yang pakai barang. Itu salah satu tujuan. Kemudian Tuhan ajari saya. Tuhan murnikan hati saya dengan masalah integritas, kredibilitas. Saya baru ngerti. Dan saya kemudian diberkati dengan luar biasa setelah saya ngerti. Pelayanan itu bukan di gedung gereja ya, Anda salah. Gedung gereja itu Anda bukan melayani Tuhan, Anda melayani jemaat. Melayani Tuhan yaitu ketika Anda ngasih makan orang miskin, itu melayani Tuhan. Semua yang kamu lakukan buat orang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Tapi kalau kamu sedang petakilan, lagi jumpalitan di panggung gereja, Anda lagi jadi artis, selebritis, ya itu pernah ada istrinya hamba Tuhan. Kita lagi pelayanan sama-sama. Ya, kamu mesti tahu diri. Oh, ini kan suamiku, ini kan selebritis. Saya bilang, Bu, suami ibu itu hamba, sama seperti saya. Marah dia. Langsung musuhan sama saya. Ya terserah. Salahmu sendiri, marah.
Akhirnya ya itulah, akhirnya gaya hidupnya gaya hidup selebritis. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Di mana kamu suka ini, oh hati-hati. Kamu akan dibuang. Tuhan saja tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang melanggar batas-batas wilayah mereka. Kita ini hamba, bukan bos. Kita ini hamba, jongos. Nggak layak kita pakai barang mewah. Nggak layak. Sekalipun kita melimpah. Tetapi banyak orang yang membutuhkan yang harus kita beri. Melalui Damaris ini. Ayo, militan, kita support Damaris. Kita support. Karena kita mau habis-habisan benar-benar untuk Indonesia, kasih makan Indonesia. Supaya ada lawatan Tuhan di Indonesia. Pamer Pak, saya bukan pamer, bukan duitnya saya, apa yang mau dipamerin? Goblok juga, iya kadang-kadang orang mikirnya ya, bodoh juga ini orang-orang, bukan duitnya saya kok, ini duitnya kita semua kok, apa yang mau dipamerin? Kecuali kalau duitnya saya, baru saya pamerin. Bukan duitnya saya lagi mencolokkan supaya orang-orang nyadar kalau bisa kamu terinspirasi. Bukannya malah nuduh saya pamer. Justru hati-hati Anda yang penganut gereja-gereja yang pendeta-pendetanya pakai jam tangan 15 miliar. Hati-hati Anda kan tidak dibawa kepada Tuhan. Anda akan dibawa kepada ilusi Tuhan. Dan Anda tidak akan pernah ketemu Tuhan. Dan Anda nggak pernah selamat, nggak pernah lahir baru. Lahir baru ciri-cirinya, jiwa-jiwa dimenangkan dan karaktermu dirubahkan. Galatia 5 ayat 22-23, Matius 28, dan Anda rajin dengan antusias berdiakonia. Matius 25. Hati-hati ya. Gereja itu bukan gedung dan organisasi. Walaupun kita Hagios Internasional punya organisasi dan punya gedung. Ya, sewa. Sewa. Bukan punya sendiri. Untuk kalau kita ada ini. Nanti kita rencana, kita mau bikin KKR ya. Untuk di sini karena sedang ada terjadi ini ya. Kita sedang melawan yang namanya antroposofi, ya di Eropa ini lagi hebat, seperti seorang sains ya yang menggugat agama. Hal itu lawan kita. Saya sedang bikin kafe apologetik, ya saya sedang ajak Pak Alengso untuk gabung ya, karena Pak Alengso ini kan sering ikut debat di Facebook dan di ini kan, saya lagi ajak Pak Alengso buat gabung di kafe apologetik ini. Nanti Pak Alengso ini kita lagi mau bikin kafe apologetik ya, nanti kita siarkan live nanti. Ya, kita siarkan live. Nah, itu tadi saudara. Jadi, hari ini saudara, Anda putuskan, Anda mau berikan hatimu di gedung gereja, supaya Anda bikin patung lembu emas di sana, supaya pengelola gereja itu bikin patung lembu emas buat Anda, atau Anda mau investasi hatimu di sorga. Damaris ini adalah satu trigger untuk inspirasi Anda bisa bikin sendiri. Kalau Anda nggak bisa bikin sendiri, kasih aja ke Damaris, gampang. Kalau mau jadi diaken, karena kita butuh sekali buka-buka baru, terutama di kota besar Jakarta. Ya, di Jakarta kita butuh ya mobil banyak sekali. Yang di Jakarta, Surabaya. Nah, Surabaya buka lagi secepatnya. Ya, Surabaya harus buka lagi secepatnya. Ya, Surabaya, Jakarta, Bandung. Ya, Bandung, Ibu Joan dan tim sudah luar biasa sekali ya. Nambah pelayanan penjara sekarang. Kita butuh 10.000. Ya, itu wahyu dari Jibril ya, 10.000. Angka psikologis Indonesia 10.000. Karena kita butuh dana yang besar luar biasa. Kita sudah masuk ya melalui Pak Apolinaris juga pelayanan penjara. Pak Apolinaris jadi berkat di dalam penjara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Itu firman Tuhan. Ya, kalau hatimu ada pada gedung gereja, maka engkau sedang menciptakan patung lembu emas. Kalau hartamu ada pada orang miskin yang lapar, hatimu ada di surga. Tuhan tidak suruh kasih kail. Nggak ada pengajaran di Alkitab, beri dia kail. Nggak ada. Beri dia ikan. Anda mau belajar firman Tuhan apa mau belajar filosofi Cina?
Filosofis kan beri dia kail. Makanya orang Cina ribut sendiri kakak beradik. Beri kail soalnya. Beri kail malah kailnya buat nyabetin kakaknya. Kan kurang ajar kan. Nah, beri dia makan. Suruh dia usaha sendiri. Beri makan. Tapi kamu usaha sendiri. Dia jadi dia dignity. Bukan harga diri, dignity. Bahwa dia, saya harus makan, saya harus bangga, saya harus berdikari. Kiranya rema dari Tuhan Yesus hari ini menyadarkan Anda, mempertobatkan banyak orang, dan hamba-hamba Tuhan yang mendengar, cukup pedas, dan pakai rujak, dan dijamin kejang-kejang. Haleluya. Kalau Anda dengarkan, Anda akan terasa, dan Anda menikmati yang pedas-pedas itu, enak dan menagih. Ketagihan, haleluya. Dan Anda akan diberkati kalau Anda melakukan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa nih. Kita agak panjang ini ya, firman Tuhan hari ini ya, 1 jam. God bless you.